Jadi informasi yang perlu kami sampaikan bahwa masa angkutan Lebaran 1446 Hijriah tahun 2025 telah ditetapkan oleh PT Kereta Api mulai dari tanggal 21 Maret 2025 hingga tanggal 11 April 2025. Pra-Lebaran kita batasin dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 30. Kemudian Lebaran tanggal 31, tanggal 1 April 2025, dan pasca Lebarannya mulai dari tanggal 2 April sampai dengan tanggal 11. Adapun kesiapan-kesiapan yang dilakukan oleh PT KAI Daop 1 Jakarta, bahwa manajemen PT KAI Daop 1 Jakarta telah melakukan kesiapan-kesiapan, diantaranya adalah kesiapan sarana, kesiapan prasarana. Untuk kesiapan sarana dan prasarana kami berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Balai Teknik Perkeretaapian. Di sana melakukan ramcek. Ramcek di sana ada dilakukan kaitannya dengan fasilitas stasiun, mulai dari alur masuk, toilet, kemudian fasilitas yang penunjang lainnya. Kemudian untuk sarana kami lakukan pengecekan kesiapan-kesiapan armada yang dimiliki oleh PT Kereta Api Daop 1. Untuk hari ini, awal masa angkutan Lebaran, alhamdulillah sudah nampak keramaian di stasiun Pasar Senen yang bisa kita lihat bersama. Untuk alokasi kapasitas tempat duduk yang disediakan selama masa angkutan Lebaran, kami juga telah mengantisipasinya untuk lonjakan-lonjakan yang cukup signifikan. Pertama, kami melakukan penambahan perjalanan kereta api dari reguler yang semula sekitar 68, kemudian ditambah kereta api tambahan jarak jauh sebanyak 15-16 perjalanan kereta api. Jadi total itu seluruh perjalanan jika diakumulasi dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 11 April 2025 itu ada sekitar 1.800 lebih kereta api yang berjalan untuk memfasilitasi, mengakomodir penumpang-penumpang selama masa angkutan Lebaran. Oke Pak, berarti ini dengan catatan seperti itu 1.800 kereta api perjalanan, ya. Itu berarti diperkirakan penumpang naik dibandingkan tahun lalu ya? Ya, jadi dari tahun 2023 dengan 2024 itu ada kenaikan sekitar 8%. Kemudian dari 2024 juga ada kenaikan sekitar 5%. Jumlah kereta api yang berjalan dari tahun ke tahun memang cukup meningkat. Hal tersebut kami lakukan adalah untuk selalu meningkatkan pelayanan agar para pemudik ini di angkutan Lebaran bisa lebih terakomodir lebih banyak. Jadi bisa mengurangi kepadatan di jalan raya, tentunya seperti itu. Kalau kenaikan 2025 itu berapa Pak? Kalau kenaikan dari sisi jumlah perjalanan kereta apinya itu sekitar, tadi sudah saya sampaikan, sekitar 4-5%. Untuk jumlah penumpangnya juga akan mengalami peningkatan. Hari ini terpantau tadi jumlah kapasitas yang diberikan untuk selama masa angkutan Lebaran sebanyak 1 juta lebih tempat duduk yang diberikan. Kemudian sampai dengan saat ini, sementara ini, dan akan terus berkembang, jumlah pemudik mencapai 60% dari kapasitas yang disediakan. Prediksi puncak kapan Pak? Ya, prediksi puncak ini ya, kalau kita ambil rata-rata mulai dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 31 menjelang Lebaran, itu penjualan sudah di atas 100%, ada yang juga 102%. Kenapa sampai lebih dari 100%? Kami mengacu kepada okupansi dinamis. Orang berangkat dari sini, kemudian turun di
Ada yang turun di Cirebon, ada yang turun naik lagi dari Cirebon, kemudian turun lagi di Jogja, kemudian dan seterusnya. Sementara untuk tujuan favorit yang menjadi pilihan pemudik sementara ini, kalau yang dari Pasar Senen itu lebih banyak pertama tujuan Surabaya, kemudian Jogja, kemudian Lempuyangan. Kalau yang dari Gambir itu yang pertama Jogja, kemudian Semarang, Tawang, Bang Jateng, terus kemudian ada Tegal dan ada Surabaya. Pak, akan ada penjualan tiket cadangan lagi nggak Pak? Kalau untuk tiket cadangan itu sebetulnya sudah terjual dari H-45. Kami umumkan penjualan tiket pada waktu itu sekitar tanggal 4 Februari untuk penjualan tanggal 21. Untuk keberangkatan tanggal 21 Maret 2025 dan untuk KA tambahan sudah diumumkan pada tanggal 23 Maret 2025 kemarin. Jadi untuk sampai dengan saat ini itu bisa dilihat langsung melalui aplikasi Akses by KAI ketersediaannya di tanggal-tanggal berapa saja. Namun perlu kami sampaikan bahwa di tanggal-tanggal favorit dari tanggal 24 sampai dengan tanggal 31 itu memang volume penumpang terpantau cukup tinggi. Sudah sold out juga ya Pak? Betul, iya. Jadi harapan kami bagi pelanggan yang belum memiliki tiket pada tanggal-tanggal favorit bisa bergeser maju atau bergeser mundur karena dipaksa bagaimanapun juga di pas momen-momen tanggal dan tujuan favorit itu kemungkinannya memang habis. Kalau ungkapan fasilitas di Ya. stasiun Pasar Senen ini dijelaskan. Ya, jadi di stasiun Pasar Senen ini banyak juga mengalami peningkatan fasilitas tentunya yang tidak ada di Lebaran tahun 2024 seperti ruangan hall tunggu ini sudah ber-AC, kemudian yang tadinya tangga manual sekarang sudah menjadi tangga eskalator, kemudian ini fasilitas semacam water station. Jadi kami harapkan para pelanggan yang akan bepergian juga ikut menjaga kebersihan dan mengurangi sampah-sampah seperti sampah-sampah plastik. Kenapa? Karena kami juga menerapkan ESG yang berkelanjutan. Kemudian bagi para pelanggan juga cukup membawa tumbler. Di dalam ada water station bisa diambil gratis. Seperti itu. Pak, bakal nambah jumlah petugas pelayanan nggak sih? Ya, jadi petugas pelayanan dan penjagaan di pantauan daerah khusus sudah kami lakukan. Pertama, untuk pelayanan kami akan melakukan penambahan customer service on mobile CSM. Di situ ada di stasiun-stasiun tertentu diberi tambahan, tujuannya adalah untuk membantu para pelanggan dan membantu para petugas yang ada di stasiun dalam keterbatasan yang ada bisa dimaksimalkan kembali. Dan kami berkolaborasi dengan adik-adik relevan dan ada dari Universitas Trisakti ITL itu nanti akan membantu posko, di mana posko itu nanti dilakukan mulai dari tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025. Saat ini masa angkutan mulai dari 21 sampai dengan 11 April 2025.